Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Supriyadi. Nomor induk mahasiswa 2053B12358 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semua dalam keadaan sehat ya? Baik, untuk kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini yaitu tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitarku, pembelajaran yang ketiga. Sebelum ke pembelajaran hari ini, Pak Guru tanya, kemarin kita belajar tentang apa? Kerajaan Tarumanegara. Yang kedua tentang apa? Sifat-sifat Pandawa. Yang ketiga apa? Sifat-sifat cahaya. Baik, untuk kegiatan hari ini yaitu pada pembelajaran ketiga, tema 3 subtema 1, yang akan kita lakukan adalah materinya tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nanti kalian akan Pak Guru tayangkan PowerPoint seperti ini. Nanti ada gambar tumbuhan, kalian menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Dan juga ada kegiatan wawancara. Wawancara itu apa? Nanti Pak Guru jelaskan. Ya. Baik, untuk mengawali kegiatan hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu pemimpin doa, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang akan dicapai adalah 1. Melalui PPT tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, peserta didik dapat menganalisis bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Yang kedua, setelah mendapat penjelasan dari guru tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, peserta didik mampu menemukan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk mempertahankan kelestarian tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Setelah melakukan pengamatan pada salah satu tumbuhan, peserta didik mampu membuat laporan hasil pengamatannya tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan percaya diri. Yang keempat, setelah melakukan pengamatan pada salah satu tumbuhan, peserta didik mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan percaya diri. Yang kelima, setelah mendengarkan penjelasan guru dan mengamati PPT pembelajaran, peserta didik mampu membuat daftar pertanyaan tentang fungsi bagian-bagian tumbuhan menggunakan kalimat efektif dengan benar. Yang keenam, setelah membuat daftar pertanyaan, peserta didik mampu mewawancarai narasumber dengan penuh percaya diri. Yang ketujuh, setelah melakukan wawancara, peserta didik mampu membuat laporan hasil wawancaranya dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran hari ini yang hendak kita capai. Baik,
Perhatikan gambar berikut ini. Nah, kamu lihat apa ini? Pohon. Pohon itu bagian-bagiannya apa saja? Terdiri dari apa saja? Akar. Ada apa lagi? Batang. Terus? Daun. Betul sekali. Nah, bagian-bagian buah terdiri di atas. Satu, akar. Nah, letaknya akar. Yang kedua, batang. Yang ketiga, daun. Yang keempat, nah. Yang kelima, buah. Yang keenam, biji. Nah, bagian-bagian tumbuhan itu terdiri atas akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian-bagian tumbuhan tersebut memiliki fungsi seperti halnya manusia. Tubuh manusia seperti memiliki tangan, digunakan untuk makan, digunakan untuk memegang sesuatu, kaki digunakan untuk berjalan, mata digunakan untuk melihat. Nah, bagian-bagian tumbuhan juga memiliki fungsi tertentu, antara lain apa itu? Akar. Betul. Fungsi akar yaitu betul, menyerap air dan sedara dari tanah. Yang kedua, memperkokoh tumbuhan. Maksudnya adalah jika akar itu menancap pada tanah, maka tumbuhan itu akan kokoh, tidak akan rubuh atau jatuh terkena angin atau hujan. Ya. Yang berikutnya yaitu alat pernapasan tumbuhan pohon bakau. ya, alat pernapasan tumbuhan pada pohon bakau. Ya, pohon bakau kalian tahu berada di pantai atau perairan, sehingga akar tersebut digunakan untuk bernafas. Ya. Yang berikutnya yaitu penyimpanan cadangan makanan pada ketela atau singkong. Betul sekali. Nah, ini gambarnya, gambar singkong. Itu adalah singkong atau ketela merupakan cadangan makanan. Ya, cadangan makanan ini sebagai cadangan makanan pada saat musim kemarau. Makanya kalau musim hujan seperti ini, singkongnya akan besar-besar sekali. Karena makanannya menyimpan cadangannya banyak. Tetapi pada musim kemarau itu kecil. Karena apa? Zat-zat yang diambil dari tanah atau cadangan makanan yang diambil itu sedikit. Ya, makanya perbedaan antara musim kemarau sama musim penghujan itu sangat besar. Kalau musim hujan seperti ini, singkongnya biasanya besar-besar karena banyak nutrisi dari tanah, yaitu tanahnya subur terkena air hujan. Berikutnya, jenis-jenis akar. Akar apa? Akar serabut. Akar serabut yang gambarnya seperti ini. Ya, akar serabut contohnya pada tumbuhan bambu, padi, jagung, pohon kelapa. Ya, serabut yang seperti serabut dan banyak itu berarti akarnya serabut. Akar tunggal. Nah, yang menjulur ke bawah contohnya pohon mangga, pohon durian, pohon rambutan. Betul sekali. Akar gantung. Akar
tersebut menggantung. Contohnya pada pohon beringin. Yang berikutnya akar nafas. Tadi sudah Pak Guru jelaskan, akar nafas terdapat pada tumbuhan pohon bakau. Berikutnya yaitu akar tempel. Akar tersebut berfungsi untuk menempel. Contohnya, nah itu. Contohnya yaitu tanaman sirih sama tanaman bunga anggrek. Kalian tahu tanaman sirih? Ya, itu biasanya menempel pada tembok, betul? Nah, menempel pada tembok itu adalah fungsi akar untuk menempel tersebut. Atau kalian lihat gambar di situ tentang pohon anggrek. Pohon anggrek itu menempel pada tumbuhan lain. Ya, itu mengikat untuk menempel tersebut yaitu dengan akar atau disebut dengan akar tempel. Berikutnya yaitu apa? Batang. Gambarnya seperti ini. Nah, fungsi batang yaitu mengangkut air dan saluran dari akar menuju daun dan sebaliknya. alat mengangkut air dan saluran dari akar menuju daun dan sebaliknya. Yang berikutnya yaitu menopang tumbuh-tumbuhan. Yang berikutnya yaitu menyimpan cadangan makanan. nah, fungsi batang menyimpan cadangan makanan itu terdapat pada tumbuhan apa? Tebu, betul. Karena tumbuhan tebu kita manfaatkan adalah batangnya. Batangnya yang mengandung glukosa itu sebagai bahan baku pembuatan gula. Berikutnya jenis-jenis batang. Yang pertama yaitu batang berkayu. Yang memiliki kayu itu keras, memiliki kambium atau lapisan kulit kayu. Contohnya pada batang kayu jati, Batang pohon mangga, batang pohon mangga, batang pohon jambu, batang pohon jambu, pohon kelapa, pohon kelapa. Betul. Batang beruas, berarti batang pohon tersebut memiliki ruas atau sekat. Nah, seperti ini. Contohnya adalah bambu, padi, tebu, dan rumput. Betul sekali. Yang berikutnya yaitu batang basah. Berarti batangnya jika kamu potong akan keluar air atau sedikit basah. Ya, tuh gambarnya. Contohnya adalah pada tanaman bayam, pohon pisang, seladang air. Ya, pernah potong pohon pisang? Terdapat airnya, benar? Betul? Ya. Berikutnya yaitu kalkun. Batang rumput, berarti batangnya kecil seperti rumput. Contohnya sudah pasti padi, gelagai, rumput. Nah, sekarang kuis. Nah, tumbuhan manakah yang bagian batangnya berfungsi menyimpan cadangan makanan? Itu ada gambar pisang, wortel, tebu. A. Pisang, B. Wortel, C. Tebu. Jawabannya apa? Apa? C. Tebu. Ada yang jawab A atau B? Tidak ada. Nah, mari kita lihat jawabannya betul apa salah. Jawaban A salah, karena batangnya tidak berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Cadangan makanannya pada buah. Yang berikutnya wortel, salah juga. Kenapa? Karena wortel menyimpan cadangan makanannya pada akar. Ya, tebu, betul sekali bahwa cadangan makanan pada tebu terletak pada batang. Kita lanjutkan berikutnya. Kalau kalian sudah paham
Sekarang kita pelajari tentang daun. Nah, fungsi daun apa? Tempat terjadinya proses pembuatan makanan fotosintesis. Tempat terjadinya proses pembuatan makanan atau fotosintesis. Berarti tumbuhan itu memasak makanan pada daun. Akar menyerap senyawa, lalu dibawa oleh batang ke daun. Daun dengan bantuan sinar matahari memasak makanannya. Ya, makanan tersebut menjadi dua, glukosa sama oksigen. Oksigen dikeluarkan dan digunakan oleh manusia untuk bernafas. Glukosa tersebut diedarkan ke tumbuhan tersebut dan digunakan untuk tumbuh. Maka semakin besar semakin besar. Paham ya? Berikutnya yaitu Alat pernafasan tumbuhan. alat pernafasan tumbuhan. Yang berikutnya yaitu Tempat mengeluarkan air yang berlebih. tempat mengeluarkan air yang berlebih. Nah, ini proses fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi dengan bantuan sinar matahari. Ya, berarti kegiatan atau proses fotosintesis ini terjadi pada siang hari. Kalau malam hari tidak terjadi fotosintesis. Ya. Berikutnya bentuk-bentuk daun. Yang pertama adalah daun pengiring. Contohnya adalah Daun mangga. yang kedua, Daun rambutan. yang ketiga, Daun nangka. yang keempat. Daun belimbing. Betul sekali. Bisa kalian lihat daun pengiring. Berarti seperti sirip, lancip di ujungnya. Ya. Yang berikutnya daun menjari. Bentuknya seperti jari seperti ini. Ada 5. Ya. Bahkan ada yang sampai 6. Ya. Tapi bentuknya menyerupai jari manusia. Bentuknya seperti ini. Nah, contohnya pada daun pepaya, daun singkong, daun ladanya. Itu adalah tumbuhan yang memiliki daun menjari atau seperti jari. Berikutnya daun melengkung. Daun melengkung bentuknya seperti hati. Ya, bentuknya seperti hati seperti ini. Nah, ini berarti daun melengkung. Contohnya pada daun sirih. Yang kedua, yang ketiga, betul, daun melengkung. Contohnya adalah daun sirih, daun talas, dan daun cocor bebek. Berikutnya daun sejajar. Sejajar berarti lurus, memanjang. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, lurus atau memanjang. Contohnya pada tumbuhan daun jagung, daun tebu, daun kelapa. Berarti itu kan memanjang semua. Ya, daun padi. Nah, sekarang bunga. Tuh, bunga. Fungsi bunga yaitu alat perkembangbiakan tumbuhan. Nah, kenapa untuk alat perkembangbiakan tumbuhan? Karena bunga sempurna itu memiliki benang sari sebagai kelamin jantan dan putih sebagai kelamin betina. Nah, proses bertemunya benang sari dan kepala putih itu disebut dengan penyerbukan atau pembuahan yang nantinya akan menghasilkan bakal biji. Bakal biji tersebut nanti diselimuti oleh buah atau cadangan makanan yang digunakan untuk melindungi biji. Nah,
Berikutnya bagian-bagian bunga. Nah, bentuk bunga seperti ini. Ini contohnya adalah bunga sepatu. Bagian-bagian bunga yang pertama apa? Kepala putih. Yang kedua, benang sari. Yang ketiga, mahkota bunga. Yang keempat, bakal biji. Yang kelima, kelopak bunga. Yang keenam, tangkai bunga. Ya, bagian-bagian bunga terdiri atas paling atas itu kepala putih, benang sari, mahkota bunga, bakal biji, kelopak bunga, tangkai bunga. Kalian pernah lihat bunga sepatu seperti itu yang warna kuning? Itu adalah benang sari. Yang ujungnya warna merah adalah kepala putih. Paham ya? Berikutnya adalah buah. Fungsi buah yaitu menyimpan cadangan makanan. Ya, fungsi buah yaitu untuk menyimpan cadangan makanan. Yang kedua, melindungi biji dari pengaruh buruk lingkungan luar, ya, sehingga biji tersebut tetap utuh dan nanti kalau jatuh pada tanah yang subur nanti akan terbentuk tunas atau tumbuhan baru. Yang berikutnya adalah biji. Fungsi biji yaitu untuk apa? Ya, fungsi biji yaitu sebagai bakal tumbuhan baru. Nah, biji tersebut dapat dikatakan sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Kalau kalian makan buah mangga, bijinya ditaruh di tempat yang subur atau tanah yang subur, maka akan tumbuh. Berarti itu adalah merupakan alat perkembangbiakan atau alat pelestarian tumbuhan. Walaupun banyak lagi selain biji yang dapat digunakan untuk alat perkembangbiakan, seperti pada singkong. Singkong itu yang kita tanam adalah batangnya. Paham ya? Berikutnya, nah ini, ya, biji yang jatuh ke tanah yang subur maka akan menjadi tumbuhan baru. Jenis-jenis biji. Yang pertama adalah monokotil, samping satu, berarti hanya satu, tidak terbelah. Contohnya adalah biji jagung. Yang kedua adalah biji padi. Yang ketiga adalah biji kacang. Yang berikutnya adalah biji kelapa. Yang berikutnya adalah dikotil atau keping dua. Maksud dari keping dua adalah jika biji tersebut tumbuh tunas, maka biji tersebut akan terbelah menjadi dua. Maka itu disebut dengan keping dua. Contoh biji atau tumbuhan yang memiliki biji keping dua adalah satu, biji mangga. Kedua, biji durian. Yang ketiga, biji rambutan. Yang keempat, biji jambu. Betul sekali. Sekarang kuis. Nah, kuis lagi. Nah, perhatikan gambar tumbuhan berikut. Gambar apa terakhir? Singkong. Betul. Bagian tumbuhan singkong yang berfungsi sebagai alat kelestarian tumbuhan untuk perkembangbiakan adalah A. Biji, B. Batang, C. Buah. Apa? Batang,
Bagus sekali, berarti kalian sudah memahami. Kita lihat A. Biji. Ternyata salah. Yang B. Batang. Betul sekali, karena kalian menanam singkong atau ketela pohon, kalian yang ditanam adalah batangnya. Ya. Untuk buah juga tidak. Baik. Mari mengamati gambar tumbuhan. Apakah ini? Apa? Bisa. Apakah tumbuhan ini ada di sekitar rumah atau pekarangan? Banyak kalian sering lihat? Sering lihat. Amati tumbuhan pisang yang ada di sekitarmu. Tuliskan hasil pengamatanmu pada LKPD. Tugas yang pertama hari ini yaitu kalian mengamati pisang. Ya, tanaman pisang. Ya. Laporan pengamatan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya pada tumbuhan pisang. Kalian mengenai pisang tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama kalian tulis nama pengamatannya, tujuan pengamatan, tumbuhan yang diamati, bagian-bagian tumbuhan apa saja kamu tuliskan dari tumbuhan pisang. Berikutnya fungsi bagian-bagian tumbuhan, kalian juga tulis apa saja dari tumbuhan pisang tersebut. Terus bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan manusia itu apa saja dari pisang, kalian tuliskan. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat pengembangbiakan itu apa pada pisang. Nanti kalian mengerjakan setelah kegiatan ini selesai, kalian silakan mengamati pohon pisang dan buat laporan tentang pengamatan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya pada tumbuhan pisang. Paham ya? Berikutnya adalah kegiatan wawancara. Kalian pernah lihat orang di TV sedang ngobrol, sedang ditanya, seperti acara hitam putih di Kobuser itu bertanya kepada seseorang, pernah? Itulah kegiatan wawancara. Terus wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, berarti orang yang bertanya disebut dengan pewawancara. Narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan pewawancara. Ya, berarti orang yang ditanya disebut dengan narasumber. Orang yang dijadikan sebagai narasumber adalah orang yang ahli di bidang yang berkaitan dengan informasi yang kita cari. Jangan sampai ada tugas wawancara tentang tumbuhan padi. Berarti yang kalian wawancarai adalah siapa? Petani. Betul sekali. Kalau kalian ada tugas mewawancarai tentang sepeda motor, bagian-bagian sepeda motor, yang kalian tanya siapa? Bengkel. Betul sekali. Orang yang bekerja di bengkel maka akan tahu. Jangan sampai kamu ingin bertanya tentang tumbuhan padi, bertanya pada orang yang bekerja di bengkel, maka jawabannya adalah tidak akan sesuai. Paham ya? Nah, tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi. Jadi, informasi apa yang dibutuhkan kamu lakukan dengan cara wawancara, yaitu bertanya dengan narasumber. Narasumber tersebut harus tepat sesuai dengan topik yang kalian buat. Kalau tentang pertanian, berarti kalian tanyakan kepada petani. Kalau topik kalian wawancaranya tentang hewan atau peternakan, kalian bertanya pada peternak. Paham ya? Nah, tahap wawancara yaitu tahap persiapan, membuat topik wawancara, menentukan informasi apa yang akan dikumpulkan, menentukan dan menghubungi narasumber, janjian dulu kalau mau wawancara, ya, menentukan
dan menghubungi narasumber, menyusun daftar pertanyaan. Disusun dulu daftar pertanyaannya, baru kalian bertanya. Paham ya? Yang berikutnya adalah tahap pelaksanaan, yaitu melakukan wawancara dengan kalimat yang sopan, dengan tutur kata yang lembut, jangan sampai seperti meminta. Ya. Yang ketiga yaitu tahap penyusunan hasil wawancara atau membuat laporan kegiatan wawancara. Nah, ayo lakukan. Berarti kalian lakukanlah wawancara kepada orang tua. Hal yang pertama kalian buat adalah buatlah 5 pertanyaan berdasarkan informasi apa yang ingin diketahui tentang pohon pisang. Kalian nanti buat 5 pertanyaan tentang pohon pisang. Tanyakan kepada orang tua dan kamu tuliskan jawabannya. Setelah itu buat laporan hasil wawancara. Nah, kamu tuliskan nanti setelah buat 5 pertanyaan, kamu tanyakan kepada orang tua tentang pohon pisang yang ada di rumah atau di sekitar rumah. Terus buat laporan hasil wawancara. Yang kalian tulis bersama adalah topik materi wawancara, tujuan wawancara, narasumbernya siapa, pertanyaan kegiatan wawancara. Tadi pertanyaannya apa saja ditulis. Terus jawaban dari narasumber, jawabannya apa. Terus terakhir adalah kesimpulan hasil wawancara. Paham sampai di sini? Paham? Baik. Nah, sudah selesai. Selamat belajar dan sukses. Nah, ya. Berarti kesimpulan hari ini kita belajar tentang apa? Yang pertama tadi yang keras, bagian-bagian tumbuhan yang dan fungsinya. Yang kedua wawancara. Ya, ulangi. Kesimpulan hari ini kita tadi belajar tentang apa? Yang pertama bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua wawancara. Baik, ya. Kegiatan hari ini sudah selesai. Nah, senang apa tidak kegiatan hari ini? Senang. Baik, ya. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, nanti Pak Guru minta salah satu untuk pimpin doa. Jangan lupa untuk kegiatan besok kita akan mempelajari tema 3, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Ya, persiapkan bahan-bahannya. Kita akan melaksanakan praktik percobaan. Praktik percobaannya apa? Sudah Pak Guru berikan, yaitu tentang cakra warna. Baik, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, Pak Guru minta salah satu untuk pimpin doa.